Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Azhar Salsabila. Saya dari kelas 9D. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin adalah periode dalam sejarah Indonesia berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Periode ini dimulai setelah Soekarno membubarkan Kabinet Dewi Krora dan membentuk pemerintah demokrasi terpimpin yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Secara sosial, pada awal masa demokrasi terpimpin, Soekarno menunjuk Sukiman sebagai Perdana Menterinya dan meminta dia untuk membentuk kabinet yang berbasis rakyat. Namun kebijakan pemerintahannya diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan terhadap globalisasi, kebijaksanaan ekonomi yang tidak berhasil. Pada tahun 1960 terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Soekarno membubarkan parlemen dan menggantikannya dengan Dewan Nasional yang terdiri dari wakil-wakil berbagai golongan masyarakat, seperti pemerintah, buruh, dan intelektual. Tujuannya adalah menciptakan demokrasi yang lebih langsung dan mengurangi pengaruh partai politik. Namun, masa demokrasi terpimpin semakin menjadi pada tahun 1965 ketika terjadi gerakan 30 September yang mengakibatkan runtuhnya pemerintahan Soekarno dan berakhirnya periode ini. Soekarno kemudian mengambil alih kekuasaan dan masa Orde Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Salfadila. Saya dari kelas 9D. Saya ingin menjelaskan tentang sistem pemerintahan di masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin 1959 dan 1965. Masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin secara filosofi. Demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin saat menjanjikan keberhasilan suatu jalannya pemerintahan. Demokrasi liberal menjanjikan civic liberties, kebebasan berargumen demi mengawasi pemerintahan. Demokrasi terpimpin menjanjikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, Indonesia tidak mampu menjalankan filosofi tersebut dengan pakem. Banyak batasan-batasan yang dilanggar sehingga pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Ada sistem dan struktur politik. Sejak tahun 1950 Indonesia menganut demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang dianut adalah parlementer semu, quasi parlementer. Sistem ini tidak sama dengan sistem parlementer penuh yang dianut oleh negara-negara Eropa Barat. Ciri-ciri dari parlementer semu quasi parlementer adalah sebagai berikut. Yang ke-1, ada Perdana Menteri diangkat oleh Presiden dan bukan parlementer seperti atau dalam sistem parlementer murni. Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 2 UUDS 1950. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan menurut pasal 46 ayat 1 UUDS 1950 disebut bahwa Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang Perdana Menteri. Ketiga, ada kabinet dibentuk oleh Presiden dan bukan oleh parlemen seperti dalam sistem parlementer murni. Ketiga, ada
Kabinet dibentuk oleh presiden dan bukan parlemen seperti sistem parlementer. Menteri-menteri baik secara perorangan maupun bersama bertanggung jawab kepada parlemen tetapi mengangkatannya oleh presiden. Terakhir ada kepala negara. Presiden turut menangkap sebagai kepala pemerintahan dalam sistem parlementer murni. Kedua jabatan itu dipisahkan. B. Ada pengaruh struktur politik liberal. Sistem kabinet parlementer. Semua kuis parlementer dan sistem mulai partai dianut menyebabkan kabinet yang berkuasa rata-rata tidak berumur panjang. Demokrasi demikian, kabinet yang belum berhasil mengharap satupun program yang dibuatnya telah jatuh dan digantikan oleh kabinet baru. Hal ini disebabkan partai politik menjadi saingan biasanya bertindak sebagai pihak opisi. Mereka lebih sering bersikap mencari kelemahan dari kabinet yang berkuasa untuk menjauhkan dan jarang menonjolkan hal-hal positif dari kabinet. Partai-partai politik lebih mengutamakan kepentingan partainya daripada kepentingan nasional. Keadaan seperti ini menimbulkan frustasi dan kegelisahan di kalangan rakyat. Selama masa pelaksanaan demokrasi liberal 1950 sampai 1959, Indonesia telah terjadi 7 kali penggantian kabinet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firmansyah dari kelas 9D, saya akan menjelaskan perkembangan politik masa demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUD 1950, Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Negara. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada sistem ini rakyat memiliki keleluasaan ikut campur urusan politik dan boleh membuat partai. Selain itu, para anggota kabinet juga diperbolehkan mengkritik pemerintah jika tidak setuju terhadap sesuatu. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlementer segera membubarkan. Negara Indonesia menganut sistem parlementer mulai 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Menurut Muhammad Hatta dan Sultan Syahri, sistem pemerintahan ini mampu menciptakan partai politik yang bisa beranut pendapat dalam parlementer serta dapat menciptakan wujud demokrasi sesungguhnya, yakni dari rakyat, bagi rakyat, dan untuk rakyat. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer. Jaket kabinet. Jaket kabinet adalah suatu kabinet yang para menteri dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh dan ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri yaitu banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan sering terjadi pergantian kabinet. Tahun 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Kabinet yang digunakan antara lain adalah Kabinet Najri 1959 sampai 1951,
Kabinet Sukiman 1951 sampai 1952. Kabinet Wilopo 1952 sampai 1953. Kabinet Ali 1953 sampai 1955. Kabinet Burhanuddin 1955 sampai 1956. Kabinet Ali 1956 sampai 1957. Kabinet Dujan 1957 sampai 1909. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Harina dari kelas 9D kelompok 5, ingin menjelaskan tentang ekonomi pada masa demokrasi pemimpin. Seiring dengan itu perubahan menuju demokrasi terpimpin, maka ekonomi pun mengikuti ekonomi terpimpin, sehingga ekonomi merupakan bagian dari kuasi terpimpin, di mana semua aktivitas ekonomi terasati di pusat, di pemerintahan setara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Langkah yang ditempuh untuk pembangunan ekonomi sebagai berikut: membentukkan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya. Maka dibentuklah Dewan Perancangan Nasional (Deppenas) pada 15 Agustus 1949, dipimpin oleh Moholy Yamin dengan anggota jumlah 50 orang. Tugas Moholy menyiapkan tata undang-undang pembangunan nasional membentuk tanah nilai pemerintahan pembangunan. Hasil yang dicapai dalam waktu 1 tahun menyusun rancangan dasar untuk Undang-Undang Pembangunan Nasional sementara rencana tahap tahun 1900 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS mengenai masalah pemerintahan, terutama mengenai perencanaan pembangunan proyek besar dalam bidang industri dan prasarana tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. 1963 Dewan Perencanaan Nasional Bappenas dilanjutkan dengan nama Badan Pembangunan Nasional Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah, mengawasi berbagai pelaksanaan pembangunan serta menjadi hasil determinasi untuk PRS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fatah dari kelas 9D akan menyampaikan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin belum menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Adanya konflik ideologi dalam pemerintahan sangat memengaruhi kehidupan masyarakat pada masa kini. Kehidupan masyarakat pada masa demokrasi terpimpin dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kehidupan ekonomi.
membangun proyek pada masa demokrasi terpimpin, mengabaikan biaya besar. Kebijakan tersebut berdampak pada masa penurunan kegiatan ekonomi dan defisit. Anggaran ini pada masa ini juga sangat tinggi, yaitu mencapai 400/70%. Untuk mengatasi masalah perekonomian tersebut, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan nasionalisme bab emas yang diketahui oleh dalam usaha perdagangan. 2. Kehidupan sosial. Pemerintah pada demokrasi terpimpin dianggap gagal menyediakan kebutuhan pakaian dan makanan bagi masyarakat. Selain itu, biaya kebutuhan hidup terus meningkat. Akan tetapi, tidak semua masyarakat terkena dampak permasalahan ini. Kondisi tersebut disebabkan sebagai penduduk Indonesia pada masa itu masih melanjutkan perdagangan barter. 3. Kehidupan pendidikan. Meningkatkan jumlah sekolah pada masa demokrasi ribela mengakibatkan murid-murid ke sekolah lanjut tingkat pertama dan sekolah lanjut atas melimpah. Mereka mengharapkan dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Menggapai pemerintah murid-murid untuk melanjutkan pendidikannya ke baru setiap di ibu kota provinsi. Sejak 1945 di bawah Koordinasi Materi Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Prijono menyusun suatu rencana pengajaran. Kebijakan ini sebut Sabta Usaha. Tema kebijakan ini meliputi pembayaran, penerbitan spaktura dan usaha-usaha Departemen P dan K, meningkatkan kegiatan seni dan olahraga kelas masyarakat, serta membentuk regu kerja di tingkat LTP dan SLTA dan universitas. Sekian dari kelompok 5, saya Muhammad Nurul Fatah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rizky Apriansyah, kelas 9D. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat pada demokrasi terpimpin. Deklarasi Ekonomi (DEKO) pada masa demokrasi terpimpin tidak berhasil mengatasi kesulitan ekonomi, tetapi sebaliknya perekonomian nasional makin kacau. Harga barang dan tarif terus meningkat sehingga 400% yang mengakibatkan masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, setahun setelah DEKO diluncurkan dan ternyata tidak berhasil, DPR GR meminta penjelasan pemerintah pada bulan Mei 1964. Dari penjelasan yang memperoleh bantuan dari Badan Keuangan Internasional (IMF), Dana Moneter Internasional, serta memutuskan hubungan dengan masyarakat Malaysia dan Singapura karena aksi Dewi Kora. 2. Pengolahan politik di berbagai daerah. Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 ternyata tidak memuaskan sebagian orang. Yang menggerakkan politik terjadi di berbagai daerah.
Pemberontakan PKI Madiun. Hasil perundingan Repi merugikan Republik Indonesia karena wilayah yang semakin menyempit menyebabkan kabinet Amir Syaifuddin jatuh dalam situasi PKI berhasil menanamkan pengaruh terhadap Amir Syaifuddin sehingga ia berpihak kepada Musso, seorang tokoh partai komunitas yang baru dari Uni Soviet. Amir Syaifuddin kemudian membentuk Poros Demokrasi Rakyat (FDR). Keadaan penciptaan serta politik saat itu sangat kacau, ditambah blokade ekonomi yang sangat ketat oleh Belanda sebagai akibat persetujuan Republik. Keadaan itu dimanfaatkan Musso dan PKI yang bekerja sama dengan Amir Syaifuddin untuk mengalahkan pemberontakan di masa Madiun pada tanggal 18 September 1408. Partai Komunitas pada saat ini terjadi kuat dengan dukungannya Amir Syaifuddin sebagai pemimpin partai yang masih banyak pendukungnya. Dengan adanya dukungan itu, PKI merasa mampu mengambil alih kekuasaan untuk menyerang lawannya. PKI berusaha memancing bentuk fisik sehingga terjadi kerusuhan ditambah dengan usaha mereka untuk memperburuk keadaan ekonomi dengan cara menghasut kaum buruh untuk melakukan pemogokan. Mussa dan Amir Syaifuddin serta kawan-kawannya sedang melancarkan tuduhan baku terhadap kabinet Hatta. Bahkan Soekarno-Hatta dikencannya sebagai kolaborator yang harus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.